Ya, pemirsa, pasti Anda sepakat bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarananya dimanapun. Nah, liputan khusus RCTI mendatangi suku anak dalam di Jambi untuk membuktikan ada yang terabaikan dalam pendidikan suku anak dalam. Suku anak dalam di Paku Aji dahulu menguasai hutan air hitam sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupannya. Saat ini kehidupan mereka terusik industri. Hutan yang memberi kehidupan semakin menyusut luasnya. Pemirsa, tingkat kesejahteraan hidup bagi suku anak dalam salah satunya bisa dilihat melalui pendidikan mereka. Saat ini mereka mendapatkan pendidikan dari kepedulian warga sekitar yang berada di lingkungan mereka. Disinilah seharusnya pemerintah berperan aktif untuk memberikan kembali hak pendidikan bagi para suku anak dalam. Sembilan 19 kepala keluarga yang menyebar di Paku Aji memiliki penerus sekitar 50 anak usia sekolah. Anak-anak ini tidak lagi menikmati sumber berlimpah dari hutan, seperti para pendahulunya. Padahal mereka harus melanjutkan kehidupan berbaur dengan lingkungan yang berbeda tatanan budayanya. Semua ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ilmu pengetahuan mereka perlukan sebagai bekal membangun kehidupan. Anak-anak rimba di Paku Aji baru sekitar 4 tahun lalu bisa menikmati pendidikan. Itu pun bukan lembaga pendidikan pemerintah. Tri Rini Widyastuti pengajarnya. Rini bukanlah sarjana. Dengan latar pendidikan SMA, mampu berbagi ilmu pengetahuan, menyesuaikan keseharian dan budaya suku anak dalam. Rini tidak pernah memaksakan belajar mengajar, seperti kurikulum di sekolah pada umumnya. Yang paling tinggi matematika, berhitung itu paling cepat. Kalau yang paling mereka nggak kuasai menghafal ya, kalau apalagi menghafal banyak. Ya soalnya mereka belajarnya cuma di sekolah aja, kalau di rumah nanti udah kerja, udah nggak belajar lagi. Megang bukunya juga cuma di sekolah. Nanti kalau udah ke sini, lulus kan, kita ke tingkat lanjutan, kita masukkan ke SD. SD ada yang SD suku anak dalam juga, SD 191, pindahkan ke sana. Tapi kebanyakan anak-anak ini kalau dipindahkan ke SD lebih nggak tahan ya, soalnya adaptasinya susah, kadang dikucilkan gitu loh. Ironis, kepedulian pemerintah terhadap pendidikan suku anak dalam hampir tidak ada. Hutan tempat mereka mengenal alam luasnya semakin terbatas. Sarana pendidikan tempat mereka belajar sekarang yang belum genap 1 tahun, bantuan perusahaan di sekitar Taman Nasional Bukit 12. Untuk PT SAL itu adanya sudah di luar wilayah Taman Nasional Bukit 12. Kita pengen memberikan pengetahuan bagaimana mereka harus menjaga alam tersebut sehingga mereka dapat menjaga alam seperti dulunya. Kalau sama suku anak dalam mungkin harus ada beberapa kali kegiatan sehingga mereka bisa memahami maksud dari konservasi karena mereka berada di wilayah Taman Nasional Bukit 12. Di saat anak-anak daerah lain berlomba-lomba mencari sekolah terbaik, anak rimba masih belajar menghitung. Sebagai penyelenggara negara, seharusnya aparatur pemerintah mampu menjangkau dimanapun anak bangsa berada. Termasuk memahami kebutuhan belajar anak-anak rimba yang selaras dengan adat istiadatnya.